Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silahkan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Di cerita kali ini pengalaman dari Mas Sukim. Dia dari Tulung Agung. Ini pengalamannya sangat mengerikan sekali. Dia jaga pos ronda dengan jenazah. Mohon maaf Mas Sukim, ini ceritanya baru saya bawakan karena memang ini ceritanya itu singkat gitu. Jadi Mas Sukim ini pernah jaga ronda ditemani setan. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak Raw Stories. Ku tak ingin bila harus berandai. Yos guys, boom boom boom. Jajan cemilan Bunda Raw sudah ready dan siap dipesan lagi tentunya ya kak. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri tentunya. Varian jajannya ada apa aja sih? Basreng, basreng ori, basreng pedas, makaroni, makaroni ori, makaroni bumbu rujak, makaroni balado, keripik pisang gurih, keripik pisang manis, kacang umpet, kacang asin, telur gabus, kerupuk tongkol, belinjo pedas manis, usus crispy, dan masih banyak aneka jajan cemilan lainnya. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung order ke WhatsApp Bunda saya 0823 100 80 886. Monggo silahkan di WA dan di pesan jajannya. Yos guys, boom boom boom. Mas Sukim ini asli Tulung Agung. Pada saat itu dia ini lagi nyari kerjaan. Saudaranya ini ada di Batang gitu, Jawa Tengah. Sepupunya Mas Sukim ini namanya Wahid gitu. Ini memang dua-duanya ini tidak disamarkan. Mas Wahid ini telepon, Mas Sukim, ini sudah ada lowongan, sudah mulai dibuka. Kalau kamu memang butuh pekerjaan, yo langsung ke sini. Jadi ada lowongan gitu, di sini tidak diterangkan pekerjaannya apa. Akhirnya Mas Sukim ini langsung meluncur menuju ke Batang, ke tempat si Wahid saudaranya. Ketemulah di situ. Rumahnya Mas Wahid memang ini daerahnya ini tak jauh dari Alas Roban. Kalian tahu Alas Roban? Perkampungan dari Mas Wahid ini juga agak jauh dari jalan raya. Waktu kecil Sukim ini sering di tempatnya si Wahid. Jadi itu rumah betuah dari keluarga tertua, dari keluarga sebelumnya. Ini memang ngumpulnya di Batang dulu gitu, di tempatnya Mas Wahid. Akan tetapi karena semua ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah segala macam, rumah betuah itu ditinggali oleh Mas Wahid seorang diri. Rumahnya ini rumah tua bangunannya. Datanglah ke situ ya. Setelah itu Wahid pun ngomong gini, Mas, disiap-siapkan ya. Ini. Nanti kita ketemu sama bosnya. Oh ya Hid, aku makasih banget loh. Aku memang butuh pekerjaan ini. Kebetulan istriku ini lagi hamil. Ya udah Mas, besok pagi kita ke sana. Kita coba datang temuin Pak Bos. Kamu nanti cerita pengalamanmu juga. Yohid, sebelumnya aku terima kasih. Pada hari pertama itu sebenarnya Mas Sukim ini gak nyaman di tempatnya Wahid. Gak seperti dulu. Gak nyamannya kenapa? Wahid ini belum menikah. Rumah ini bener-bener gak terawat. Pakaian-pakaian kotor, piring-piring kotor, cucian-cucian, apalah segala macam. Ini semrawut, berantakan sekali. Yang lebih parahnya lagi, maaf ya, ini kamar mandinya kotornya minta ampun. Termasuk di bagian WC. Wah, parah di situ. Saat itu juga akhirnya Mas Sukim ini memberanikan diri. Pada sore hari mereka ini ngobrol. Hit, aku kok pengen nostalgia. Muter-muter kampung sini yuk.
Akhirnya mereka pun jalan-jalan sore-sore. Ada beberapa yang Sukem masih kenal. Tegur sapa, Pak, iya kamu yang namanya Sukem. Iya, saya Sukem, Pak. Gitu kan, ketemu inilah itulah segala. Saat di sawah, barulah mereka duduk. Saat itu juga Mas Sukem ngomong, Mas boleh ngomong gak? Boleh Mas. Gini, Mas lihat, hidupmu itu kan sekarang udah enakan ketimbang berapa tahun yang lalu. Kamu sempat ke tempatku, ya, nyari kerjaan. Nah, kalau sekarang, dari mulai merek rokok aja udah beda. Wahid sekarang bukan Wahid yang dulu. Loh, masa iya Mas, hidupku ini mau susah terus? Bukan gitu. Rumah yang ditempati kamu itu kan rumah dari leluhur kita sebelumnya. Keluarga besar. Ya. Tapi aku lihat benar-benar situasinya, kondisinya ini nggak seperti dulu. Yang dirindukan, dikangeni. Ini nggak ada sama sekali. Rasa rindunya ini nggak ada. Loh, kok sampai ngomongnya gitu Mas? Loh, nggak ngomong gitu gimana? Lah, wong berantakan kok rumahmu. Ya namanya saya ini laki-laki Mas. Loh, gini. Niat Mas tujuannya yo biar kamu nikah. Ada yang ngurus. Kalau kamu ada yang ngurus, ini enak. Kamu tanggung jawab nyari uang. Istrimu rapi-rapi rumah. Lah nggak usah beli kok. Tinggal nempati, tinggal merawat. Udah berapa kali Mas aku gagal di dalam percintaan. Makanya aku lagi nggak kepikiran ke situ. Ya maaf ya Mas, kalau rumah jadi berantakan seperti itu. Mas pengen kamu berubah. Kenapa kamu sering gagal? Dimulai dari hal kecil, kebersihan. Perempuan itu nggak seneng jorok. Besok pagi kita bersih-bersih rumah bareng. Kalau urusan udah selesai, nanti kita cat lagi ulang. Kasihan Mbah. Kalau pas pulang lu, Lebaran, cari nih wong-wong iku. Wah, arwah Mbah mulih. Kalau pas Lebaran, sedih. Mbah yang udah meninggal melihat rumah, ini cucu-cucunya ninggalin tapi nggak keurus, sedih. Yo, dipikir kayak itu. Iya Mas. Singkat cerita, keesokan harinya ini langsung menuju ke tempatnya Pak Bos. Diperkenalkanlah sama bosnya Wahid. Ternyata Pak Bosnya Wahid ini mengatakan, saya akan nyoba dulu 1 minggu. Nanti kedepannya bagaimana? Kalau saya cocok, ya lanjut lagi. Setelah itu mereka pun akhirnya pulang. Karena pada saat itu Wahid juga nggak begitu sibuk. Dan hari itu juga Wahid ini memang libur. Akhirnya mereka berdua bersih-bersih rumah. Seluruh isi rumah dibersihkan, ya kan? Kamar mandi segala macem. Singkat cerita selesai sudah. Bersih. Capek juga ya Hid. Ini rumah bener-bener ya besar seperti ini. Yang nempatin 1 orang. Kalau bersih-bersih kayak gini, wah memang capek sih Hid. Ya cuma kalau tiap hari ya nggak kerasa capek. Ini karena kamu ini males. Jadinya numpuk kayak gini. Berantakan. Cuma ini paling nggak ya, tamu datang ke sini ini udah pantes Hid. Iya Mas. Saat itu juga tibalah malam hari. Wahid ini kalau udah nempel di kasur lah di mana gitu ya, ini gampang sekali untuk tidur. Lah kok Wahid langsung tidur? Aku kok malah belum ngantuk ya. Kalau kemarin memang bisa tidur karena apa? Perjalanan segala macam aktivitas sebelum-sebelumnya. Ini yang membuat Mas Sukem ketika sampai ini malamnya bisa istirahat dengan mudah. Malam yang kedua ini Mas Sukem bingung. Ini bener-bener susah untuk tidur. Aku belum ngantuk-ngantuk ya. Tak ngeteh apa ya? Bikinlah teh. Saat bikin teh, ia duduk di teras rumah. Sembari lihat tembok, ya kan? Lihat tembok ini besok kalau ada rezeki tak cat ini. Duduk-duduk di situ, pas ngelihat ke jalan ya, ke jalanan depan. Pada saat itu jalanan ini belum aspal, jalanan masih batu-batu tanah gitu. Ini situasi jalanan di depan rumahnya Wahid benar-benar sunyi. Kok sepi banget? Biasanya aku dengar ada orang keliling, patroli kampung gitu kan, ronda. Ini kok sama sekali nggak ada, benar-benar sepi. Tak hanya itu, hawanya ini benar-benar dingin. Dingin ya, tak ambil jaket ambil jaket. Kok nggak ada orang? Kalau ada orang tak suruh nemenin ngeteh sampai aku ngantuk. Aku dulu sering denger loh kalau pas nginep sini pasti ada orang ronda. Ini kok sama sekali nggak ada. Coba tak ke pos ronda. Saat itu juga Sukem pun jalan menuju ke pos ronda. Agak jauhan. Tak lama kemudian Sukem melihat pos ronda tersebut. Oh, pos ronda ini sudah geser sekarang. Karena semakin dekat, Sukem ini bisa melihat kan siapa yang ada di situ. Kok hanya 1 orang? Pantas saja nggak muter ronda.
Apa jangan-jangan yang lain masih ronda, terus ada yang ditinggal di situ satu gitu kan ya. Tak deketin. Ternyata Sukim memang nggak semuanya kenal gitu. Jadi hanya ada beberapa saja. Karena memang dari dulu ketika di tempatnya Wahid, Sukim ini memang nggak kenal semuanya, yang dari situ nggak kenal. Gitu, hanya beberapa saja. Dari dulu ya, dari kecil, ini kalau nginep di situ nggak pernah lama. Pada saat itu di pos ronda ini ada seorang kakek-kakek. Ini mbah yang siapa ya? Aku kok lupa. Mbah siapa ya? Kok lali ya? Kula nuwun mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Sukim mbah. Saya sepupunya Wahid. Mbahnya ini siapa ya? Duduk. Ini nggak jawab nama, nggak menyebutkan nama, justru malah ngomong duduk. Sukim pun bertanya, mbah sendirian? Atau ada warga lain mbah? Mungkin masih kemana gitu mbah? Enggak. Dari tadi saya ini sendiri di sini. Orang wong, nggak ada orang. Itulah kenapa sekarang itu orang gampang keserang. Keserang mbah, maksudnya mbah? Anak-anak sekarang ini nggak pernah mendengarkan nasihat dari orang tua. Lupa akan ronda, lupa menjaga lingkungan. Kok boro-boro ronda, menjaga rumahnya sendiri atau apa? Anak-anak sekarang itu benar-benar mengabaikan. Itulah yang ada, kebudayaan kita ini diambil orang asing, orang lain. Sukim ini jadi ngeh. Karena apa? Melihat kondisi Wahid ini nggak becus ngurus rumah. Ya emang bener. Ini bener-bener Wahid nggak peduli dengan rumahnya, kotor lah atau apa segala macam. Apa kabar nanti ketika Wahid sendiri sudah menjadi seorang kakek? Wahid sendiri seperti itu. Di situ mbah-mbah tadi ini nggak ngomong ini dia ini siapa, nggak ngomong. Sampai pada akhirnya, mbah dari tadi mbah kok nggak nyebut-nyebutin nama toh mbah? Rumah mbah ini sebelah mana toh mbah? Itu lurus terus ada gubuk kecil, ada pohon randu di depannya. Itu rumah saya. Saya dari dulu jarang lewat situ ya mbah. Tak lama kemudian Sukim mencium aroma wangian yang sangat menyengat sekali. Mbah bau aroma wangian nggak mbah? Mbah? Iya. Kamu bau. Kamu hirup. Bau kamu? Iya sih mbah. Dari tadi bau, tapi ini apa karena kena angin kali mbah ya? Mungkin di mana gitu terus sampai ke sini ya mbah. Ini baru berasa banget mbah ketimbang tadi. Sukim dikagetkan ketika melihat ke bagian bawah. Jadi mereka ini duduk di pos ronda ya, di pinggirannya berarti gitu kan ya. Kakinya ini kan menggantung gitu kan, karena pos ronda di bagian atasnya ini agak tinggian gitu untuk duduk. Sukim melihat ke bawah. Ternyata mbah-mbah tadi, kakek-kakek tadi tidak mengenakan alas kaki. Mbah ini nggak menggunakan alas kaki. Sendal atau apa ya mbah? Lah mbah ini udah tua ya mbah. Nanti kalau kenapa-napa, mbah-mbah tadi tetap diam. Sukim ini melihat ke arah kakinya. Ini kuku mbah tadi ini bener-bener panjang-panjang dan hitam. Kok jorok? Mbah-mbah tadi kukunya ini panjang-panjang. Dan panjangnya ini bener-bener sampai udah bengkok ke depan. Boom! Lah kok kayak gini? Nah, aroma wangian itu terus-menerus menusuk hidung Sukim. Malam itu yang awalnya Sukim ini nggak takut atau apa, ini Sukim merinding maksudnya. Yang Sukim biasa-biasa aja ini jadi dia takut. Aku mending pulang aja Pak ya. Kok awalnya nggak enak. Tak lama kemudian Sukim dikagetkan ada bayangan hitam. Ini tampak seperti orang nih. Dari kejauhan ini tampak seperti orang. Arah jalannya justru malah menuju ke rumahnya Wahid. Loh mbah, itu apa mbah? Nanti malah jangan-jangan maling mbah. Ya sudah, kalau maling ya maling. Jadi kayak gampangin aja ini mbah ini. Karena Sukim takut ada maling atau apa, Sukim juga belum mengunci pintu rumahnya Wahid. Sukim langsung bergegas pamit. Pada saat Sukim ini mau pamit, Sukim ini mau ngajak salaman, mbah-mbah tadi, kakek-kakek tadi, ini bener-bener gak mau berjabat tangan dengan Sukim. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu mbah. Assalamualaikum mbah. Sukim langsung cabut. Takutnya ada maling ya kan.
Dikejar sama Sukem, bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Loh, kemana? Pada akhirnya Sukem pun sampai di rumahnya Wahid. Wahid ini sudah ada di depan rumah, justru malah sedang mencari Sukem. Mas, sampai ini kemana aja sih mas? Pintu nggak dikunci, ada motor nih mas. Kalau kemalingan piye mas? Maaf Hid, justru tadi aku buru-buru kesini. Ini karena ada seseorang ya. Tapi aneh bentuknya, dia menuju ke arah sini. Aku pikir ada maling atau apa, makanya aku langsung bergegas ke sini. Nah iyo, sampai ini dari mana? Pintu rumah nggak dikunci. Akhirnya Wahidnya pun menanyakan, kamu dari mana mas? Hei, aku tadi bikin teh-tehnya masih. Aku ini belum ngantuk. Aku lihat kamu tidur nyenyak banget loh. Aku pengen tidur tapi susah. Pas aku keluar, aku ngetek kok awannya itu kok ngeri. Nggak seperti biasa nih. Dulu setiap aku kesini, aku dengar suara orang ronda. Tapi sekarang nggak ada. Tadi aku iseng. Siapa tahu ada teman. Aku nyari di pos ronda. Aku malah ketemunya seorang kakek-kakek, mbah-mbah. Mbah-mbah. Iyo, dia malah ngasih wejangan banyak banget. Tapi yang bikin aku aneh dan di situ aku ngerasa takut. Ini kakek-kakek itu, mbah-mbah itu, bener-bener baunya wangi banget. Sebenarnya dari pertama aku duduk di situ, ini bau wangian itu di mbah itu bukan dari mana-mana. Cuma karena mbah ini tak ajak ngomong, aku pura-pura, mbah bau wangi bunga nggak mbah? Lah, pas aku lihat ke arah kakinya, ini kukunya sepanjang-panjang kotor. Dia ini ngasih wejangan terus. Mbah-mbah siapa sih mas? Dia nggak nyebutin nama yo. Dia cuma ngasih tahu, katanya rumahnya ini ya, tak jauh dari pos ronda, ya, ini lurus dan depan rumahnya ini ada pohon randu. Mbah Tarmin? Ya nggak mungkin lah mas. Mbah Tarmin kan? Orangnya rambutnya keriting, pakai peci. Bener gak? Bawa sarung tapi diikatkan di pinggang. Bener gak? Bener Hid, bener. Dia orangnya Hid. Jangan aneh mas. Jangan aneh, jangan ngayal kamu. Loh kok ngayal? Kamu ini loh, aku ketemu dia bener. Ketemu Mbah itu. Kamu bilang siapa namanya? Mbah Tarmin. Iya aku ketemu orang itu. Yang namanya Mbah Tarmin itu udah lama sakit-sakitan mas. Dia ini cuma tiduran saja. Warga-warga sini sampai prihatin. Dia hidup dengan Mbah Wasti, istrinya. Anak-anaknya memang ada di kampung seberang. Mereka datang kalau pas pada libur kerja, Parman sama Siti. Kalau kamu nggak percaya, Hid, yo, kita ke pos ronda. Ayo, Mas Sukem yakin Mbah Tarmin masih di sana. Ayo. Akhirnya Wahid pun mengunci pintu. Barulah Sukem mengajak Wahid untuk membuktikan. Nah, mereka pun ini menuju pos ronda. Tak jauh dari pos ronda harusnya sudah mulai terlihat gitu kan ya. Ini malah nggak terlihat apa-apa. Loh, kok kosong kayaknya. Tapi ayo kita ke sana aja. Sesampainya di depan pos ronda, barulah Wahid ini ngomong sama Mas Sukem. Mana mas? Ini ada orang memang, tapi tidur. Ini siapa ini? Oh ala Budi, Bud. Jadi saat Sukem dan Wahid datang ke situ, justru malah ada orang sedang tidur. Bud, bangun Bud. Hah, mas? Iya mas, ada apa mas? Ini Budi, bukan Mbah Tarmin. Aku tadi kesini justru malah gak ada anak ini. Ini ya Budi, dia ini sering tidur di pos ronda mas. Gak mungkin Mbah Tarmin kesini. Bud, bangun Bud. Si Budi bangun. Iya mas, ada apa mas? Tadi Mbah Tarmin kesini. Mbah Tarmin mosok kesini mas, orang lagi sakit kok mas, buat jalan aja gak bisa kok mas. Dengar gak mas? Lah kok aneh? Mas Budi, ya, saya tadi kesini. Saya kesini malah nggak lihat sampean.
Sampean baru datang ke sini atau gimana? Saya di sini malah dari tadi. Ya udah 2 jam 3 jaman lah, saya malah ketiduran. Kan aneh. Saya tadi ke sini ya, saya nggak lihat kamu. Lah, saya tidur terus kok di sini. Masa iya saya nggak kelihatan? Budi ini polos ngomong apa adanya. Ternyata Budi dari tadi di situ, tapi tidak terlihat sama sekali. Kan aneh. Ya ampun. Nah, saat itu juga Wahid akhirnya meyakinkan Mas Sukim. Mas, ayo Mas, tak ajak ke rumahnya Mbak Tarmin. Ayo, datanglah mereka. Sesampainya di depan rumah, memang terlihat gubuk tua, reot, menggunakan papan-papan. Penerangan ini hanya menggunakan lampu minyak. Itu pun sudah dibantu warga. Mereka mendekat. Ada 2 ruangan, Mas. Ruangan depan, ini ya untuk istirahat, sudah langsung. Ruang kedua, itu dipakai untuk dapur. Nah, Mbah Tarmin itu ya, tidurnya di ruang depan itu. Ayo cek. Saat itu, ya, ini lagi baru ngintip, ternyata pintunya justru malah kebuka. Reket. Sukim dan Wahid ini jadi kaget kan? Akan tetapi, Mbah Tarmin ini tatapannya tajam. Bener, Mbah ini kan? Bener Mbah ini kan? Iya bener, Mbah. Gak bertenaga. Gak ada daya bicara atau apa, gak ada. Nah Mbak Wastinya ini ngomong, ada apa? Tengah wengi loh. Iya Mbah, ini Mbah cuma mau nitip uang. Akhirnya Wahid pura-pura seperti itu kan, karena ini takutnya ganggu atau apa gitu kan ya. Wahid nitipin uang, Mbah buat beli sarapan besok ya Mbah. Iya matur nuwun. Yaudah Mbah, kami permisi dulu. Akhirnya keluar dari rumah itu. Wahid, kenapa Mas ini gak pernah lihat rumah ini? Jarang. Loh Mas, dari dulu kita main gak ke arah sini toh. Kamu main ke sini ya jarang. Pas giliran nginep hanya berapa hari. Ya kan gak pernah tahu toh Mas, gang-gang yang kayak gini. Wah, tapi Hit, bener Hit, itu Mbahnya itu. Nah makanya kalau sampean tadi bilang Mbah Tarmin itu ada di pos ronda, ya, enggak Mas. Udah dibuktiin kan kalau dia ini hanya tiduran? Iya sih Hit. Nah terus tadi siapa yang di pos ronda? Terus kenapa Budi nggak kelihatan? Singkat cerita, keesokan hari akhirnya ini berangkat kerja. Wahid pada malam harinya ini pulang duluan. Mas, aku nggak lembur, jadi aku pulang dulu, nanti tak jemput atau gimana yo? Gini aja Hid, kamu pulang dulu. Nanti aku bareng sama Mas Eko. Tadi aku udah ngomong, dia mau nganterin aku. Ya nanti kamu malah kerepotin Mas Eko toh Mas. Jadi ada seseorang yang memang dia ini bawa kendaraan, jadi Sukim bisa nebeng. Nah Wahid disuruh pulang dulu. Gak apa-apa, aku udah ngomong sama Eko. Udah gak apa-apa, dia baik kok. Dari tadi justru malah ngasih tahu cara kerjanya gimana. Oh ya udah Mas, kalau gitu berarti aku nggak jemput yo. Iya Hid, hati-hati. Iya Mas, aku pulang dulu. Wahid pulang. Nah akhirnya selesai juga pekerjaan malam itu. Mas Eko ini memang berencana mau mengantar Sukim. Ayo Mas Sukim, kita jalan. Mas Eko gini, kita cari makan dulu ya Mas. Aku kalau udah di rumahnya Wahid, ini mau beli apa-apa itu susah Mas, udah sepi. Oh ya udah ayo tak anterin. Akhirnya makan nasi goreng. Cerita-cerita ngobrol, nggak kerasa sudah jam 12 malam. Gitu. Nah akhirnya Eko pun mengantarkan. Sebelum masuk ke perkampungannya si Wahid, ini memang melewati jembatan gitu. Saat mau melintasi jembatan, Sukim justru malah minta diturunkan di situ. Mas Eko, udah sampai sini aja. Aku tinggal jalan lurus belok kanan sampai. Loh, lah orang tinggal sedikit ya tak anterin aja. Gak usah udah sini aja. Ya, sampean puter balik. Saya makasih banget. Mudah-mudahan saya ini bisa diterima di situ.
Kerja di situ akhirnya nanti kan kita bisa bareng terus. Oh ya udah wis, saya pulang dulu Mas Sukim. Iya Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nanggung banget. Sukim ini nggak mau diantar sampai rumah. Karena apa? Memang ini jalannya, apalagi saat itu memang musim hujan, karena belum diaspal, arah mau masuk ke kampungnya Wahid ini bener-bener rusak jalanan. Sukim ngerasa nggak enak, nanti kalau motor kotor atau apa segala macem. Memikirkan sampai situ. Nah ini ada edukasi nih, jadi ketika kita lagi bonceng teman atau apa segala macem, untung dianterin, kita bisa mikir ke situ kan. Oh ya nanti kendaraan teman gimana, apalagi si teman ini suka kebersihan atau apa, kendaraannya ini sering kinclong gitu kan ya Mas Lutfi ya. Kalau tiba-tiba jadi kotor gara-gara kita, apalagi nganterin kita, ya kan, kita harus tahu itu gitu, toleransi. Nah akhirnya Sukim pun ini jalan kaki melewati jembatan kecil itu. Tak lama kemudian ini Sukim melihat ke arah kiri gitu. Ke arah kiri ini ada gang kecil yang menuju ke perkebunan. Kok aku tadi lihat ada orang ya? Itu orang atau bukan ya? Ah bukan. Melanjutkan perjalanan. Mulai sepi nih. Masuklah persawahan. Jadi kiri kanan sawah, tapi nggak begitu panjang gitu. Saat itu Sukim ini ngerasa ada yang mengikuti. Dan jelas sekali suara itu terdengar seperti kaki yang diseret. Srak, 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 srak. Siapa ya? Saat itu Sukim melihat ke belakang. Gak ada siapa-siapa kok. Udah lanjut. Jalan lagi. Udah mau sampai. Persawahan juga udah mau habis nih. Ini tinggal belok sedikit sampai gitu kan ya. Suara seretan kaki ini semakin jelas. Srak, srak, srak. Kok aneh sih? Masa iya ada suara? Orang jalan di belakangku, orang gak ada siapa-siapa kok. Pada saat itu hawa dingin ini muncul. Nah, Sukim ini berhenti. Coba aku berhenti. Belakang ikut berhenti juga. Ketika Sukim kembali jalan, belakang ikut jalan lagi. Serak, serak, serak. Saat itu Sukim memutuskan untuk langsung melihat ke arah belakang. Kok kosong ya? Pada saat Sukim melihat ke depan, boom. Sukim kaget. Mbah Tarmin kenapa di sini, Mbah? Mbah Tarmin. Ini tatapannya benar-benar menampakkan wajah yang marah, seolah benci terhadap Sukim. Mbah Tarmin bukannya sakit, Mbah? Kenapa Mbah Tarmin tiba-tiba di sini, Mbah? Copot dan buang jimatmu. Tiba-tiba mengatakan seperti itu. Ini Mbah Tarmin bukan. Ini Mbah Tarmin bukan. Saat itu ya, Sukim ketika melihat ke arah bawah ya, Sukim dikagetkan melihat kaki Mbah Tarmin ini tidak menyentuh tanah. Sukim langsung lari. Buru-buru dia. Untungnya ini masih bisa lari. Biasanya orang kalau udah ketakutan itu kan nggak bisa lari itu kan ya. Sukim lari kenceng. Dia langsung buru-buru membuka pintu. Cegrek. Ternyata pada saat Sukim membuka pintu justru malah Sukim ini berada di rumahnya Mbah Tarmin. Mbah Tarmin ini dalam kondisi memejamkan mata malah. Dan di situ terlihat ada istrinya Mbah Tarmin yaitu Mbah Wasti dan kedua anaknya. Kamu mau apa? Mau ikut ngaji? Maaf Mbah, saya tadi saya dengar orang ngaji, makanya saya kesini. Saya memastikan Mbah Tarmin baik-baik saja. Iya, kami sudah pasrah. Kami sudah pasrah sama Gusti. Nah, Mas Parman pun bangkit. Gitu kan, yang dia lagi duduk ngaji, dia yang bangkit. Ada apa ya Mas? Gak apa-apa Mas,
Mas yang namanya Mas Parman? Iya, saya Parman. Ini adik saya, Siti. Kami sudah pasrah dengan keadaan Bapak. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Maaf, Mas Parman. Tadi saya sempat lewat, terus ya saya dengar ada orang ngaji dan saya takutnya kenapa-napa. Kalau boleh tahu, Masnya ini dari mana? Saya baru lihat soalnya. Saya keluarganya dari Mas Wahid, Mas. Oh, Wahid situ. Iya. Iya, Mas. Oh ya, Mas. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, silakan. Sukem pun akhirnya pulang. Dia buru-buru jalannya cepat, mendengar lagi ada suara ya. Ini menyeret langkah kakinya, semakin Sukem cepat ya. Ini belakang ngikutin semakin cepat juga. Ya ampun, kok ada lagi. Sukem buru-buru setelah sesampainya di depan rumah Wahid ya kan, dia langsung gedor-gedor. Duk 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 duk. Bukain, bukain. Duk 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 duk. Cekrek. Loh, Mas kok belum pulang? Mau ikut ngaji apa gimana? Ternyata yang digedor-gedor justru malah kembali lagi di rumahnya Mbah Tarmin. Maaf, Mas. Iya, saya langsung pulang. Yang membukakan juga Mas Parman. Saat itu juga pingsan. Pingsan, bener-bener pingsan. Dan paginya, ini tiba-tiba dibangunkan seseorang. Mas Sukim kebangun. Ternyata sudah ada beberapa warga. Ya, bangun toh, ya kan bangun. Mas, bangun. Sampean ngapain tidur di sini? Lah, saya di mana ini? Sampean ini tidur di pemakaman umum. Hah? Saya tidur di kuburan. Lah iya. Tadi kami ini mau gali kubur. Karena ada yang meninggal. Lah sampean kok malah tidur di bagian yang mau kami gali? Kenapa saya bisa di sini? Dan bajunya Sukim ini kotor parah. Loh, ya kami yang tanya. Kok sampean bisa tidur di situ? Iya, kalau gitu saya pulang. Maaf Mas, Pak. Ini yang meninggal siapa ya? Mbah Tarmin meninggal. Mbah Tarmin meninggal. Mbah Tarmin ternyata meninggal. Sukim ketakutan pada saat itu. Apa ini yang dinamakan 40 hari sebelum meninggal? Dan aku yang kena terornya. Udahlah, aku tak pulang. Dia langsung buru-buru ke rumah. Pada saat di rumah ya, ini dikagetkan panggilan dari Wahid. Mas, lah sampai dari mana Mas? Kok bisa kotor kayak gitu? Sampean aneh loh. Kok bisa kotor kayak gini? Sampai dari mana? Baru aja mau tak bangunin. Ini tak beliin sarapan. Sampai ini keluar lari-lari gimana, kepleset atau gimana? Kok langsung kayak gini? Bangunin? Emang kamu tahu aku semalam tidur di mana? Yo tahu lah. Sampean semalam tidur duluan, ya. Tak ajak ngobrol, sampean udah capek banget. Ya udah, nggak berani tak ganggu. Nggak mungkin, It. Loh, nggak mungkin gimana? Terus ini sampean tadi bangun, terus lari-larian kepleset atau gimana? Hit, duduk. Ayo duduk. Mas, ini kamu jangan aneh loh, Mas. Dengerin aku ngomong. Aku itu tidur di makam, Hit. Tidur di makam? Iya. Aku juga gak ngerti. Justru semalam aku diteror habis-habisan. Aku dihantui oleh Mbah Tarmin. Mas, Mbah Tarmin meninggal Mas subuh. Iya aku tahu. Tadi justru aku dibangunin sama orang penggali kubur. Dan di mana aku tidur, ini justru malah tempat yang mau untuk memakamkan Mbah Tarmin. Lah, aneh, orang sampean ini tidur di kamar, Mas. Sampean memang tak tanyain ini, nggak jawab apa-apa. Langsung masuk kamar, oh capek. Tak pikir, yo,
sampean ini pulang, terus nanti tak ajak keluar makan. Saya tahu. Sampean pasti lapar. Wong sampean ngambil lembur. Lah, ini kok tidur lelap banget ya, nggak tak bangunin. Tapi kok aneh yo. Aku ini nggak pulang loh. Justru aku ini malah dibawa ke rumahnya Mbah Tarmin berkali-kali. Ya, sekarang gini aja. Kita ini yo berangkatkan nanti jam 9-an. Kita datang dulu ke rumahnya Mbah Tarmin. Ketemu dulu ya, ngobrol sama warga segala macem. Ya walaupun kita nggak ngikut pemakaman, nanti dimakamkannya ini jam berapa kan kita belum tahu. Yang penting kita ini kesana dulu sebelum kita berangkat. Udah Mas, sarapan dulu. Ya aku tak mandi dulu, ini bajunya kotor. Ya wes sana, setelah mandi, sarapan segala macam, mampirlah ke tempat Mbah Tarmin. Ketemu Mas Parman. Ini yang namanya Mas Parman. Tanya sama Mas Parman, Mas semalam ketemu aku gak? Enggak. Ya kok aneh. Tanya adiknya lagi yang namanya Mbak Siti. Mbak Siti pun ngomong, enggak lihat. Enggak ada tamu kesini. Kan aneh. Lah kok bisa aneh kayak gini? Karena memang tidak bisa mengikuti pemakaman, mereka juga ada kerjaan, akhirnya mereka pun berpamitan. Sepanjang jalan Sukim cerita apa yang terjadi semalam. Akan tetapi, apa yang dilihat White jelas benar. Benar-benar itu Mas Sukim. Jadi serba bingung kenapa ada 2 Budi yang di pos ronda, terus ada 2 Mbah Tarmin, dan sekarang ada dirinya Sukim sendiri. Ada 2 Sukim. Sukim yang tidur di rumah, satunya Sukim yang merasakan dia ya ini mengalami banyak teror dan bangun-bangun di kuburan. Singkat cerita, 7 harian sudah itu acara pengajian di tempatnya Mbah Tarmin gitu kan ya. Sukim ini memberanikan diri untuk tanya sama Mbak Wasti. Gitu. Mbak Wasti memang sudah tua, akan tetapi masih mendengar dengan jelas, terus bicaranya juga masih jelas. Sukim cerita apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Sukim. Berarti kamu disuruh nyopot jimatmu? Iya. Iya Mbah, hanya kata-kata itu yang saya dengar Mbah. Dan saya bingung Mbah, masa iya itu Mbah Tarmin Mbah? Memang bukan. Itu Mas Tarman. Tarman? Maksudnya Mbah? Itu Mas Tarman, kakak dari suami saya. Saya nggak ngerti maksudnya apa Mbah. Tapi benar, kamu punya jimat. Iya sih Mbah. Ini saya juga dapat dari teman saya. Ternyata Sukim ini ya dipinjami kalung dari temennya. Sukim bilang sama temennya ya kan mengenai dia ini mau kerja di sinilah apalah segala macam. Temennya ini ngasih tahu, kamu coba pakai kalungku. Siapa tahu ya bosnya jadi suka terus kamu diterima. Nah saat itu Sukim pun menunjukkan kalung ini Mbah, tapi ini punya teman saya Mbah. Ini kalung nggak cuma satu dan saya ini sering lihat. Maksudnya Mbah, kamu warga sini bukan? Saya nggak tinggal di sini Mbah. Saya ini saudaraan sama si Wahid. Orangnya juga sudah meninggal. Biar warga di sini juga tahu. Akhirnya Mbak Wasti cerita, ternyata Mbah Tarmin justru malah seorang dukun. Dan Mbak Wasti ini yakin bahwa jimat tersebut ini berasal dari Mbah Tarmin. Gitu. Jadi dulunya Mbah Tarmin ini dukun. Nah berarti sahabat dari si Sukim yang memberikan kalung itu, ya, ini pernah datang menemui Mbah Tarmin. Akan tetapi warga ini nggak pada tahu jika Mbah Tarmin ini adalah dukun. Karena apa? Mbah Tarmin ketika ada tamu datang ke situ minta tolong apa-apa, Mbah Tarmin selalu bilang, aku bukan dukun, silakan pulang. Tapi itu hanya di luar gitu. Ketika ada tamu masuk gitu kan ya, ini nanti pas keluarnya Mbah Tarmin bilang seperti itu. Dan Mbah Tarmin pada saat ia masih sehat, ia mengatakan kepada warga, bilang ke orang-orang kalau aku bukan dukun. Gitu. Nah ketemunya ya ini pas di hutan
pas di sawah, pas di apa, disitulah Mbah Tarmin baru mau menggarap. Ini hampir persis sama cerita yang kemarin Mas Lutfi ya, yang ada di Rian Agus Widodo. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia melakukan prakteknya di rumah ini. Nah perbedaannya, ketika dia di rumah, ia melayani praktek ilmu yang benar gitu, menolong orang sakit atau apa segala macam. Ketika di luar gitu kan ya, ini orang tersebut melayani ilmu-ilmu hitam gitu, santet lah apalah segala macam. Praktek yang benar di rumah. Nah bedanya Mbah Tarmin ketika di rumah ini dia mengaku bukan dukun dan tidak mau menolong apapun. Nah Mbak Wasti juga menceritakan penyebab sakit suaminya. Itu sakit suaminya ini disebabkan ya, ini kelumpuhan. Kakinya ini awalnya susah untuk berjalan dan kakinya selalu diseret. Nah berarti kan bener Mbah hantu itu Mbah Tarmin. Bukan, itu Tarman, kakaknya. Dia dulu pernah mencelakai kakaknya sehingga kakaknya meninggal. Kakaknya ini justru malah menyuruh agar Tarmin tobat. Tapi suami saya susah dibilangin. Anak-anak tidak pernah tahu. Suami saya sudah meninggal, maka saya ceritakan. Berarti mereka ini kembar Mbah? Iya, secara fisik kembar, beda tempat tinggal. Nah Mbah Tarman ini dimakamkan di pemakaman tersebut karena keluarga besar dimakamkan di situ. Disitulah ya kan mungkin Tarmin kena tulah yang pada akhirnya ini berapa tahun kemudian dia mengalami kelumpuhan. Justru malah yang menemani di pos ronda berarti ini bukan Tarmin melainkan Tarman. Nah saat itu juga Sukim ini antara bingung dilema. Mbah Wasti ini mengatakan jika jimat itu jimat ilmu hitam. Udah tahu persis suaminya selalu membuat jimat itu untuk orang-orang yang pesen. Dan di sini Sukim berencana mau ketemu sama temennya, mau membalikan jimat itu. Singkat cerita, ya kan? Ini hingga pada akhirnya Sukim pun diterima kerja. Setelah dapat hari libur, ia pun pulang dan mengembalikan jimat itu. Saat dikembalikan ke temennya ini bilang, sebentar Mas, tak tanyain kakakku. Karena punya kakakku yang dikasihkan ke aku. Tapi nggak tahu yo apa aku ini suges atau apa tahu. Cuma kalau pas aku apa-apa kok selalu gampang gitu Mas. Nah tanyalah kakaknya. Di sini disamarkan bagian kakaknya ini ya. Kita sebut saja namanya Mas Rustono gitu. Mas Rustono mengatakan iya benar. Jika Mas Rustono pernah ke Alas Roban menemui Mbah Tarmin, mendapat informasi mengenai jimat lah apa segala macam untuk kekebalan, untuk inilah itulah apa segala macam, pengasihan lah segala macam gitu. Dan ternyata ini dipakai sama si Sukim. Sukim sendiri ya kan, ini leluhur sebelumnya juga tinggal di situ. Mungkin di sini arwahnya Mbah Tarman pada saat itu mengatakan ya kan, mengingatkan agar melepas jimat tersebut gitu. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, monggo silakan. Cara ngirimnya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Runtutannya seperti apa? Seperti ini ya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 nya 4 kali. Saya ulang 085870433336 nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lainnya. Gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raw Stories Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raw Stories. Tanpa batas, konten ajaib terus mengudara. Layar penuh inspirasi liar, menjebol lirik dalam layar kaca. Setiap langkah penuh tantangan, satu kata kita teriak raw. Yoska, Yoska, Yoska. Digital dari nol jadi terkenal. Yoska, Yoska, Yoska. Semua dari upaya keras pribadi. Terus jalani rasa capek
padam, jatuh bangun lompat yang lebih tinggi. Satu kata kita teriak raw. Komedi drama semuanya ada, mencipta cerita dari balik kamera. Hari demi hari semakin jaya. Satu kata kita teriak raw. Your sky, your sky, your sky. Digital dari nol jadi terkenal. Your sky, your sky, your sky. Semua dari upaya keras pribadi. Your sky, your sky, your sky. Digital dari nol jadi terkenal.